إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Al-Mu'allaf Al-Fiqhi dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Babun fi ahkamil aniyati wa siyabil kuffari. Bab tentang hukum seputar bejana dan bab tentang pakaian orang-orang kufar. Qala al-mu'allif al-kitab Syekh Shalih Fauzan menyebutkan al-aniyah, yang disebut dengan al-aniyah hiya al-u'iyah allati yufadu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Aniyah artinya sebuah tempat yang dipergunakan untuk menampung di dalamnya air dan selain daripada air. Kita menyebutnya dengan bejana. Sawa'un kanat minal hadidi awil khashabi awil juludi awil dhalik. Sama saja bahan pembuatnya itu adalah besi atau dari tanah liat yang dikeringkan atau terbuat dari kulit yang telah disamak atau yang lainnya, ketika fungsinya digunakan untuk menampung air atau sesuatu yang lain disebut dengan aniyah. Wal aniyah jam'un min ina'in. Aniyah itu jamak dari ina. Wal aslu fiha al-ibahah, dan hukum asalnya mempergunakan bejana apapun asal pembuatannya itu mubah. Karena memang al-aslu fil adati ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu dihukumi mubah. Ini pada asalnya demikian. Sesuatu itu dihukumi sebagai sesuatu yang mubah pada asalnya kalau sifatnya duniawiyah. Kemudian akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata beliau, ini juga saya tambahkan beberapa penjelasan tentang aniyah itu dari kitab yang lainnya, seperti dari kitab Sahih Fiqh Sunnah misalnya. Di sana juga ada penjelasan tentang masalah bab al-aniyah atau bejana. Aniyah atau bejana. Ini al-aniyah tu jam'ul minal ina. Tadi sudah kita sebutkan bahwa aniyah itu merupakan kalimat plural dari inaun. Kemudian para ulama kita menyebutkan, sebentar ya akhwati, a'azallahu wa iyyakum. Baik. Wa qala Syekh hafizallahu ta'ala, fayubahu isti'malu wa ittikhadu kulli ina'in tahirin. Hukumnya mubah alias halal atau boleh mempergunakan atau menjadikan segala sesuatu yang disebut dengan bejana selama dia itu suci. Hukumnya mubah kita mempergunakannya. Ma'ada naw'aini huma, kecuali dua jenis bejana itu enggak boleh kita memakainya.
Mau jantan, mau betina, mau laki-laki, mau perempuan enggak boleh pakai bejana ini. Al-awwalu yang pertama, ina'ud dhahabi wal fiddati. Bejana yang bahan bakunya terbuat dari emas. Dan juga bejana yang bahan bakunya terbuat dari perak. Wal ina'ul ladzi fi dhabun aw fiddatun tilaan aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'li dhahabi wal fiddati fil ina'i ma ada ad-dabbatal yasirah minal fiddah tuj'alu fil ina'i lil hajati ila islahihi. Ini cakupannya adalah semua bejana, mau bentuknya bulat, mau bentuknya kotak atau bentuk yang lainnya, selama terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Bejana itu khusus buat menempatkan air atau menempatkan makanan. Kalau dia terbuat dari emas dan perak, itu hukumnya haram. Kecuali kalau misalnya bejana itu bejana yang kandungan peraknya itu sangat sedikit sekali. Misalnya panci, tapi peraknya cuma pada bagian gagangnya saja. Nah itu enggak apa-apa. Dan ini karena memang hajat yang diperlukan. Tapi kalau bejana baik itu gelas misalnya, piring, atau bejana yang kita kenal dengan bejana, tidak boleh kalau terbuat dari emas atau perak. Mau murni maupun tidak murni. Dalil tahrimi ina'id dhahabi wal fiddati, pertanyaannya adalah mana dalil yang melarang? Kan hukum asalnya boleh. Ketika kita mengatakan terlarang harus mendatangkan dalil. Ini faedah umahat. Apa faedahnya? Hukum asal segala sesuatu itu halal dan suci sampai ada dalil yang menyebutkan tentang apa? Keharamannya atau kenajisannya, baru kita katakan dia itu keluar dari hukum asalnya. Misalnya hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Imam Tirmidzi pun mengeluarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, la tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafihima. Jangan pula makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum. Karena emas dan perak bejana yang terbuat darinya itu buat mereka orang kafir. Fid dunia, di kehidupan mereka di dunia. Walana fil akhirah, bagian kita disimpan oleh Allah untuk di negeri akhirat. Jadi sangat tegas ketika Nabi katakan la taqulu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, kalimat larangan di sini memberikan makna haram. Kalimat larangannya memberikan makna hukumnya haram. Enggak boleh makan dari piring emas, minum dari gelas emas, tidak diperbolehkan. Dan Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Kata Nabi, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sejatinya dia telah mengalirkan ke dalam perutnya itu lelehan api neraka jahanam. Jadi orang minum menggunakan emas, menggunakan perak, sama dengan memasukkan dalam perut mereka itu api neraka jahanam yang meleleh. Berarti hukumnya haram makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Wa nahyu anisyai'i yatanawalu khalisan aw mujazza'an fayuhramul ina'ul matliyu awil mumawwahu bidhabi awil fiddati awil ladhi fi syai'un minad dhabi wal fiddah. Larangan ini mencakup semua, emasnya murni maupun campuran, 24 karat ataupun 18 karat. Dan ini hukumnya diharamkan. Larangan ini memberikan makna dia itu haram. Baik emas itu emas yang ditempa dicampur dengan perak sedikit maupun banyak, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya ada panci, gagangnya enggak ada masalah. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna qadhan Nabiy sallallahu alaihi wasallam man qasara fatakhadha makana sa'bi silsilatan fi fiddatin. Sungguhnya
cangkir yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika pecah, kemudian dijadikan terbuat dari sesuatu, dari rantai atau yang diikat dengannya itu terbuat dari perak, ditambal dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Imam Nawawi, in aqadal ijma' ala tahrimil akli wa syurbi fiha, telah disepakati oleh kaum muslimin keharaman makan dan minum menggunakan bejana emas itu, tidak ada perbedaan pendapat. Wa jami'u anwa'il istimali fi ma'nal akli wa syurbi bil ijma', dan ini cakupannya segala macam benda yang digunakan untuk proses makan dan minum, sepakat hukumnya haram kalau terbuat dari emas dan perak. Itu kalau bejananya kalau apa namanya piringnya, kalau gelasnya. Sekarang pertanyaannya, kalau pisaunya dan garpu serta sendoknya dari emas, boleh nggak Ibu-ibu ada kan di belakang tuh? Ada ya? Oh ada. Boleh nggak Bu? Ya nggak boleh. Nah, intinya sesuatu yang digunakan buat makan dan minum itu juga diperbolehkan. Wa tahrimul istimali wal ittikhadi yasmulu dzukura wal inasa. Larangan menggunakan bejana emas dan perak ini buat semua jenis hamba Allah, jantan maupun betina, laki-laki maupun perempuan. Li umumil akhbari wa adamil mukhassis, karena memang hadisnya datang dalam bentuk larangan yang sifatnya umum, tidak ada satu dalil pun yang memberikan pengecualian secara khusus. Wa innama ubiha atahalilin nisa'i lihajatihinna ila tazayyunil zawj. Ini tidak bisa disamakan dengan perhiasan yang dipakai oleh perempuan seperti kalung, gelang, cincin terbuat dari emas. Kalau itu diperbolehkan bagi wanita, karena memang wanita itu membutuhkan, memerlukan perhiasan yang dia pakai untuk tampil di hadapan siapa? Suaminya. Kalau panci nggak ada hubungannya sama ini. Masa ibu-ibu dikasih hiasan kalung panci begitu? Makanya nggak pas wanita itu makan, minum pakai piring dari emas, tidak pas. Mau tuan putri mau putra mahkota, haram hukumnya. Wa tubahu aniyatul kuffari allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. Dan bejana kadang-kadang terbuat dari besi, tetapi pemiliknya orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lain-lainnya. Syekh mengatakan bejana milik orang kafir itu diperbolehkan kaum muslimin mempergunakannya selama tidak diketahui secara pasti bahwa bejananya itu terkena najis. Fa in ulimat najasatuha, tapi kalau dia mengetahui bahwa bejananya itu kena najis, jangankan punya orang kafir, punya orang muslim aja kalau kena najis ya enggak boleh dipakai. Fa innaha tusalu, kalau mau dipakai ya dicuci dulu. Wa tusta'malu ba'da dzalik, sudah terbukti suci baru dipergunakan. Ini bejana milik orang kafir. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata bahwa ia tinggal di tetangga-tetangganya itu orang-orang Yahudi. Lalu ia bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau seandainya dia makan menggunakan piring milik orang Yahudi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu pergunakan sampai kamu mencucinya. Maksudnya biasanya kan Yahudi menggunakan bejananya untuk sesuatu yang haram. Mungkin minum khamr, mungkin makan daging babi, maka kata beliau ya dicuci. Tapi kalau seandainya Anda datang ke restoran ini ibu-ibu, restorannya milik orang ahli kitab, bukan muslim lah, ahli kitab. Makan di sana disediakan piring dari restoran itu. Pertanyaannya, dipakai apa dicuci dulu? Kan tadi Nabi SAW mengatakan jangan kamu pergunakan sampai kamu mencucinya terlebih dahulu. Nah kalau begitu Anda datang ke restoran miliknya orang Nasrani, ya mungkin restoran mie goreng atau apa begitu. Pertanyaannya, piring yang mau dipakai itu Anda cuci dulu atau gimana? Dicuci dulu atau tidak Tidak. Kecuali kita mengetahui di dalamnya apa tadi?
Makanya kata beliau tadi bagaimana? Tubahu aniyatul kufar, boleh menggunakan bejana milik orang kafir, allati yastamiluna malam tu'lamu najasatuha, yang biasa dipakai sama orang-orang kafir juga selama tidak diketahui mereka meninggalkan jejak najis di situ. Kenapa begitu? Karena pada asalnya al-aslu al-yakinu la yazul bisyak. Hukum asal sesuatu itu dihukumi meyakinkan suci. Enggak bisa dikatakan najis sampai punya bukti dia itu najis. Kalau enggak maka enggak. Sallallahu taala assalamu alaihi. Kalau ibu-ibu misalnya datang ke restoran, pemiliknya orang Nasrani, samping kasirnya ternyata ditunggui sama kalbun. Di samping kasirnya ada kalbun nungguin tuannya. Nah, disuguhkan mie goreng di situ. Dimakan apa enggak, Om? Najis enggak piringnya? Saya ganti. Kalau ibu-ibu datang ke restoran milik orang muslim, tapi pemilik restorannya suka memelihara anjing, lagi ngitung uang pembayaran, di sampingnya ada anjingnya. Pertanyaannya, bejana-bejananya najis atau tidak? Masya Allah, tawaduk banget Umar. Ayo Umar, kita tetap boleh makan di situ atau tidak? Makanannya boleh dimakan atau tidak? Hah? Apa tadi? Sana boleh, sini diam. Boleh atau tidak, Om? Hukumnya al-yakinu la yazulu bisyak, yang meyakinkan tidak boleh hilang dengan sebab sesuatu yang meragukan. Sampai kita lihat, oh ternyata piringnya dijilatin anjing, ya enggak boleh. Sampai dicuci dulu sebanyak berapa? 7 kali cucian, nanti akan ada dalilnya. Kemudian wajuludul mayyitah, kaitannya dengan bejana kadang terbuat dari kulit. Permasalahannya sekarang bagaimana kalau kulitnya itu berasal dari bangkai? Kulitnya berasal dari hewan yang sudah menjadi bangkai. Pertanyaan dulu buat ibu-ibu, bangkai itu najis tidak? Ada enggak bangkai yang enggak najis? Bangkai apa yang enggak najis? Bangkai hewan lautan. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bahri faqal tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Nabi ditanya tentang air laut, beliau mengatakan air laut itu suci dan mensucikan. Bangkai-bangkai binatang laut itu hukumnya apa? Halal. Sedikit menyimpang. Anjing laut halal atau haram? Babi laut halal atau haram? Keledai laut halal atau haram? Ya harusnya ibu nanya, apa ada Ustaz babi laut? Kan begitu. Kan ada singa laut, sahih? Sekarang singa darat dulu, halal atau haram? Kenapa haram? Karena memiliki taring. Dan dalam hal ini Nabi mengharamkan binatang yang memiliki taring yang dia gunakan untuk memangsa makanannya. Singa laut halal atau haram? Ganti lagi, ular darat halal atau haram? Ular darat halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena Abu Hurairah mengatakan umirna an naqtulal aswadaini wa in kunna fi salatina. Kami diperintahkan membunuh ular dan kalajengking walaupun dalam kondisi salat. Berarti ketika diperintahkan membunuh, dagingnya hukumnya apa? Haram. Ular laut bagaimana? Halal atau haram? Halal. Baik. Buaya laut halal atau haram? Duh, kok sudah ketawa duluan itu? Buaya laut halal atau haram? Kalau buaya darat halal atau haram, Bu? Apa ada buaya darat? Ada, ya Allah musta'an. Saya baru tahu. Setahu saya itu buaya itu ya di laut sama di rawa. Kalau ada di darat disembelih aja, Bu. Karena buaya itu hukumnya apa? Halal. Ular laut juga hukumnya apa? Halal. Apalagi tadi itu singa laut juga hukumnya halal. Karena setiap yang berasal dari lautan hukumnya apa itu? Halal. Dalilnya mana? Tadi yang kita baca itu.
tahurun ma'uhu hillun mitatuhu. Hukum airnya suci dan mensucikan, dan kemudian hewan-hewannya yang menjadi bangkai maka dia hukumnya halal. Soal yang berikutnya buat ibu-ibu. Tadi disebutkan juludul mayyitah, kulitnya bangkai. Ibu-ibu, bangkai itu apa sih pengertiannya? Hewan bangkai itu apa pengertiannya ibu-ibu? Kullu hayawanin matat bi ghairi dhabhin syar'iyyin. Setiap hewan-hewan darat yang matinya tidak dengan cara disembelih yang syar'i. Setiap hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih maka disebut dengan bangkai. Faham dong? Oleh karena itu belalang itu jelas bangkai, karena nggak ada orang makan belalang disembelih dulu, maka dia bangkai, dan bangkainya belalang hukumnya halal. Demikian pula kambing yang mati tidak disembelih maka dia bangkai. Nah, kulitnya bagaimana hukumnya? Fa yukhramu isti'maluha illa idza dubighat. Enggak boleh kulit bangkai itu dipakai atau dipergunakan untuk selimut, digunakan untuk bejana, enggak boleh. Kecuali kalau kulit bangkai itu disamak dulu. Dubighat itu disamak. Disamak itu apa, Ummahat? Dikuliti, diberi kapur, dipanaskan sampai kemudian hilang bulu-bulunya, menjadi kering seperti triplek dan semisal. Itu namanya dubighat, disamak. Faqad ikhtalafa al-ulama fi jawazi ti'maliya ba'da dabghi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, ulama-ulama berbeda pendapat sampai mencapai 8 pendapat. Hukum menggunakan kulit bangkai walaupun sudah disamak. Was-sahih, kata Syekh Fauzan, pendapat yang kuat, pendapat yang benar, al-jawaz, hukumnya boleh. Kalau kulit kambing yang menjadi bangkai itu dikuliti, kulitnya disamak sedemikian rupa sampai bisa dipergunakan untuk menjadikan geribah. Tahu geribah, Bu ya? Geribah atau tempat minum. Itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Wa huwa qaul jumhuri. Ini pendapatnya mayoritas para ulama. Alasannya apa? Liurudil ahadits sahihati bi jawazi ti'mali ba'da dabghi. Karena terdapat beberapa riwayat yang riwayatnya sahih dari Nabi, bolehnya mempergunakan kulit binatang bangkai yang sudah disamak. Wali anna najasatahu tari'atun, karena kenajisannya menjadi hilang. Fatazulu bid-dabghi, itu hilangnya najis dengan cara dijemur, dikeringkan. Dari sini ulama memberikan penjelasan umat, dikiaskan. Apa itu dikiaskannya? Kalau ibu-ibu memiliki kasur, kasurnya kena kencingnya anaknya, najis atau tidak? Najis. Gimana cara mensucikannya? Tidak harus dicuci, tidak harus disiram dengan air, tapi dijemur sampai kering dan hilang baunya, maka dianggap sebagai apa? Sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi yang dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhirul ma'u wal qaradu, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dibagul adimi tahurun, disucikan dia itu dengan air dan juga dengan dikerik kemudian dijemur. Nabi juga mengatakan sesungguhnya dibagul adimi, kulit-kulit yang telah disamak, tahurun, hukumnya suci. Jadi umat jangan ragu. Kalau ada kulit hewan, hewannya mati karena sebab tidak disembelih dengan syariat atau jadi bangkai, tapi kalau hewannya tersebutlah hewan yang pada asalnya adalah hewan yang halal. Yang nggak boleh begini umat, kalau hukum asal hewannya itu hewan yang haram. Babi halal atau haram? Haram.
maka walaupun kulitnya disamak sampai ratusan kali dijemur, berkali-kali dia dikeringkan, dicuci, dikeringkan, dicuci, tetap hukumnya apa? Haram, najis, nggak boleh dipakai. Sama dengan babi tadi apa Ahmad? Kulit-kulit dari binatang-binatang yang diharamkan yang lainnya. Tadi kan ular hukumnya apa? Haram atau halal? Haram, maka kulitnya nggak boleh dipakai. Nggak boleh pakai sepatu dari kulit ular. Tas dari kulit buaya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Halal atau haram buaya? Punya konsekuensi loh mengatakan halal. Halal atau haram? Buaya halal atau haram? Nah, pendapat yang rajih halal. Kenapa halal? Binatang yang berasal dari apa? Air. Kulitnya menjadi suci dan boleh dipergunakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Syekh, lalu kata Syekh, wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lamu najasatuha. Dan boleh wanita maupun laki-laki menggunakan jenis pakaian laki-laki atau perempuan walaupun pakaian itu pernah dipakai oleh orang kafir atau baju yang berasal dari orang kafir, itu boleh dipergunakan dengan catatan idalam tu'lamu najasatuha, selama tidak diketahui pakaian itu terkena apa? Najis. Saya katakan tambahan dalam masalah ini, kita boleh menggunakan pakaian dari kerabat yang beragama selain dengan agama Islam dengan catatan kalau pakaian itu bukan menjadi karakter ciri khusus dari agama mereka. Kalau itu menjadi ciri khusus dari agama mereka tidak boleh. Rasul yang menyebutkan man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia dihukumnya apa? Sama dengan kaum tersebut. Ada wallahu ta'ala al-musawab. Li'annal asla at-tahara. Karena memang pada asalnya semua jenis pakaian mau dipakai sama orang kafir dan pakai sama orang muslimah maupun kafirah, hukum asalnya yang namanya baju itu ya halal, suci. Makanya kalau ibu-ibu membeli baju merek tertentu ternyata yang buat orang-orang non muslim, tetap hukum pakaiannya apa? Suci. Hukum pakaiannya halal untuk dipergunakan. Untuk dipergunakan. Ada wallahu alam bisawab. Fala tazulu bisyak. Enggak boleh keyakinan tentang hukum asal yang menyatakan kehalalan atau kesuciannya itu digugurkan gara-gara ragu-ragu. Ini jangan-jangan bajunya pernah dijilat anjing. Karena enggak ada bukti tetap halal. Suci maksudnya. Wa yubau ma nasaju au sabaghuhu. Dan boleh pula pakaian yang dicelup, bahasa kita diapakan itu Om ya, dicelup itu ya, diwarnai dengan warna yang lain walaupun yang mewarnainya orang kafir. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahul kufar wa sabaghuhu. Alasannya karena memang ada riwayat yang sahih, Nabi dan para sahabat dahulu kadang mengenakan pakaian yang telah dicelup oleh orang-orang kafir, diberi warna oleh orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih tahu. Allah yang maha tinggi itu dia yang lebih mengetahui. Dari penjelasan singkat ini umat a'azanil wa yakum, berarti kita bisa mengambil faedah. Apa faedah? Yang pertama, hukum asal segala perkara yang sifatnya duniawiyah, hukum asalnya apa Om? Mubah atau halal atau tohur, suci dan mensucikan. Yang kedua, tidak boleh kita mengatakan bahwa dia itu keluar dari kesuciannya, keluar dari kehalalannya, alias dia itu haram atau alias dia itu najis sampai ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia itu najis atau haram. Yang ketiga ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisak. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Sesuatu yang meyakinkan tidak boleh digugurkan hanya gara-gara ragu-ragu, nggak boleh. Ini kaidah fikih ini luas ini cakupannya. Akhwat sekalian, cakupannya luas. Saya buat contoh, ibu-ibu sholat, lalu ibu dan sekalian ragu-ragu ketika sholat tadi, saya sudah batal belum ya wudunya tadi itu? Yakni ibu dan sekalian sholat maghrib,
sudah selesai salat maghrib nunggu di masjid, tiba-tiba adzan isya berkumandang. Ibu mau salat tapi bertanya dulu dalam hatinya, ini saya tadi udah batal belum ya wudunya ya? Sudah batal atau belum wudunya? Maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya dia tadi apa, Om? Hukum asalnya orang yang sudah salat maghrib nunggu salat isya, berarti hukumnya asalnya apa? Suci apa? Hilang kesuciannya? Ya, tetap suci karena nggak ada bukti-bukti batal. Tidak ada bukti pembatalnya. Berarti yang meyakinkan nggak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Ada umat a'azalna wa iyyakum wallahu alam bissawab. Ini ringkasnya bab tentang bejana dan pakaian wanita kafirat atau laki-laki kafir. Soal buat umat, boleh nggak mengenakan pakaian yang pakaian itu bukan ciri keagamaan, tapi menjadi karakternya orang-orang kafir, hanya memakainya di hadapan suaminya, boleh nggak? Boleh nggak? Pada asalnya tidak boleh, karena setiap yang menjadi ciri khasnya orang kafir pada asalnya tidak boleh. Tetapi kalau seandainya itu untuk menyenangkan hati suaminya, maka dia diperbolehkan. Hada wallahu taala alam bisawab. Ya, misalnya mungkin sebagian wanita-wanita Nasrani kita mengetahui mereka juga memakai kerudung. Tapi kerudungnya wanita Nasrani itu ada perbedaan dengan kerudungnya wanita muslimah. Enggak boleh dipakai hukum asalnya oleh perempuan muslimah. Serupa dengan mereka enggak boleh, karena itu menyerupai yang disebut dengan tasyabbuh. Allahu a'lam. Baik umat, bab yang baru, fima yakhrumu 'alal muhdisi muzawalatu minal a'mali. Hunaka ba'dul a'mali allati yakhrimu 'alal muslimi idza lam yakun 'ala taharatin. Yaitu bab tentang perkara-perkara di mana orang yang berhadas itu haram melakukannya sampai amal perbuatannya tidak bermanfaat dalam kondisi kalau dia tidak suci. Kata penulis di sana, hunaka, pada pembahasan ini ba'dul a'mal, ada sebagian amalan-amalan allati yakhrimu al muslim, haram hukumnya bagi seorang muslim idza lam yakun ala taharatihi. Kalau dia melakukannya dalam kondisi enggak suci itu enggak boleh. Yang ayyazawala li syarfiyah wa makanatiha. Alasannya karena kemuliaan dan ketinggian kedudukannya sebuah amal tersebut, makanya harus suci. Wa adil a'mal, amal ini nubayyinu laka bi adillatiha. Kami akan terangkan dengan dalilnya, kata beliau. Litakuna minka ala balin bal tuqdimu ala waidin minha illa ba'da at-tahayyu'i lahu bitaharati al-matlubati. Sehingga tidak tergesa-gesa mengerjakan sebuah amal salah seorang di antara kalian itu sampai dia memastikan dirinya suci dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Ilam ya akhi, ilam ya ukhti, saudariku, ingatlah. Hunaka asya'un tahrimu 'alal muhdisi sawa'an kana hadasu akbar aw asghar. Ada perkara-perkara haram bagi orang yang berhadas, mau hadas kecil maupun hadas besar dia mengerjakannya. Wa hunaka asya' yahtassu tahrimu biman huwa muhdisun hadasan akbar. Dan di sana juga ada sebuah amalan terlarang muslim mengerjakannya dalam kondisi dia berhadas besar, berhadas kecil tidak. Wal asya'ul lati tahrumu 'alal muhdisi ail hadasaini. Adapun suatu perkara di mana kalau dikerjakan haram orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar itu melakukannya. Satu, masul mushafis syarif. Perhatikan ucapan beliau. Menyentuh mushaf, lembaran-lembaran mushaf atau Al-Quran dalam kondisi tidak suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar itu enggak boleh. Kata beliau demikian. Qultu, saya katakan ada bab khilaf bain ulama. Saya katakan ibu-ibu, ini perkara yang ulama berbeda pendapat. Khususan penulis buku ini Syekh Shalih Fauzan berpendapat enggak boleh dalam kondisi berhadas menyentuh mushaf. Fala yamassul muhdisu bidun hailin. Maka janganlah seorang muslim atau muslimah dalam kondisi berhadas menyentuh Quran tanpa penghalang, tanpa perantara, tanpa benda.
Ibu-ibu kalau pegang mushaf, mushafnya ada kulitnya nggak apa-apa, walaupun beraris kecil. Menurut pendapat beliau demikian. Tapi kalau langsung memegang lembaran-lembaran mushafnya langsung, lembar pertama ada kalimat berbunyi alif lam mim dzalikal kitabul la raib, misalnya demikian, itu nggak boleh kata beliau. Alasannya adalah qauluhu tabaraka wa ta'ala fi suratil waqiah. Dalam surah Al-Waqiah Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali orang-orang yang disucikan. Ai al-mutatahhirun, mutatahharun. Minal hadasi janabah al-ghairiyah, baik itu karena hadas kecil maupun hadas janabat atau yang lainnya. Alal qauli bi annal murada bihim al mutahharuna minal bashar. Maksudnya adalah manusia yang dalam kondisi enggak suci, itu enggak boleh menyentuh mushaf. Wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Tapi ada ulama yang mengatakan ini maksudnya adalah para malaikat bukan manusia. Saya katakan yang kuat adalah pendapat ini. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan la yamassu ilal mutahharun itu adalah malaikat, bukan manusia. Coba ibu buka Al-Waqiah ayat 79. Dibuka surat Al-Waqiah ayat 79. Sudah ibu ketemu? Al-Waqiah itu surat berapa coba? Ayo. Mat? Masya Allah. Saya hitung sampai 3, Wahid. Berapa? Coba buka ayat yang ke 79. Sudah ketemu? Al-Waqiah itu surat 56. Dilihat ayatnya, ayat yang ke 79. Nah, kemudian saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan pada ayat yang ke-9 itu, 79 itu la yamassu illal mutahharun. Coba ibu baca ayat yang sebelumnya. Mulai dari ayat yang ke-76. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Ini baru masuk ayatnya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, diletakkan pada kitab yang terjaga. La yamassu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh kitab tersebut kecuali orang yang disucikan. Maka kata para ulama maksudnya adalah malaikat, karena ayat yang disebut di sini Quran yang dimaksud di sini Quran yang tersimpan di Lauhul. Nah, tanzilum mir rabbil alamin, turunnya dari zat Rabb yang menguasai alam semesta. Wallahu alam bisawab. Nah, penulis berpendapat menyentuh mushaf dalam kondisi tidak berwudu itu enggak boleh kalau langsung. Wa hatta law qusiratil ayatu bi anal murada bihim al malaikatu fa inna dzalika yatanawalul bashara bidalalatil isyarah. Sampai pun kalau seandainya tafsir yang benar itu kata beliau adalah menunjukkan malaikat, maka sesungguhnya dalam masalah ini manusia masuk dalam babnya karena ada isyarat kama warada fil kitabil ladzi katabahu Rasul alaihi salatu wasalam ila ahlil Yaman, sebagaimana surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Hadis Amr ibnu Hazm mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Jangan sampai menyentuh Al-Qur'an itu, janganlah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Riwayat Imam An-Nasai dan selainnya, dan riwayatnya ini bersambung. Wallahu alam bissawab. Qala Ibnu Abdul Bar innahu ashbaha al-mutawatira li talqiyan nasi law bil qabuli. Kata beliau ya sesungguhnya kenapa demikian, orang dalam kondisi suci itu lebih mudah untuk menerima apa yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata Syekhul Islam tentang larangan menyentuh mushaf tanpa dalam kondisi bersuci, huwa madhabul a'immatil arba'ah. Ini mazhabnya imam yang 4. Kita katakan ini khilaf bainal ulama. Bahkan Abu Hanifah
Yang masyhur pendapatnya mengatakan nggak apa-apa menyentuh mushaf asal tidak dalam kondisi junub. Kalau hadis kecil tidak mengapa. Kenapa begitu? Karena ayat dalam Al-Quran satu-satunya yang berbicara keharusan berwudu sebelum beribadah itu cuma bab sholat. Surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiril ayat. Hai orang yang beriman, bila kamu hendak berdiri menunaikan salat, cucilah wajahmu terlebih dahulu dan kedua tanganmu sampai siku sampai akhir ayat ini. Menjelaskan bahwa wudu itu cuma buat salat. Wa qala Ibnu Hubairah fil ifsahi ajma'u yakni al-a'immatul arba' annahu la yajuzu lil muhdisi masul mushafi. Telah sepakat imam yang 4 mengatakan tidak boleh orang yang berhadas itu menyentuh langsung mushaf kecuali ada penghalang. Nah, Quran yang ibu pegang kan ada kulitnya. Quran yang ibu pegang itu pasti ada sampul depan kulitnya. Sahih? Maka nggak ada masalah yang seperti itu. Atau ibu-ibu menggunakan Quran yang kadang dibungkus dengan kulit sesuatu begitu yang dikasih resleting, maka nggak mengapa. Tapi kami katakan dalam masalah ini dan pendapat yang rajih wallahu alam bisawab, insyaallah pendapat yang justru berbeda dengan pendapat ini. Tidak mengapa menyentuh mushaf dalam kondisi dia berhadas kecil. Akan tetapi bersama dengan itu berhati-hati lebih baik. Wala ba'sa ayyahmila ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilafin aw qisin min ghairi ayyamassahu. Enggak apa-apa orang yang tidak menyentuh langsung mushaf dalam kondisi enggak suci, bawa tas, bawa sesuatu misalnya enggak apa-apa. Wa kadzalika la ba's. Enggak apa-apa. Ayyan durafi wa yatasaffahu min ghairi massin. Memandangnya, membaca mushafnya enggak apa-apa selama tidak menyentuh apa? Mushaf itu. Jadi kata Syekh Al-Fauzan, beliau berpendapat menyentuh mushaf dalam kondisi enggak suci enggak boleh, tapi membacanya boleh, membawanya enggak langsung memegangnya boleh, pakai tas, pakai sesuatu boleh. Nah, kadzalik. Jadi kesimpulannya beliau berpendapat yang tidak boleh menyentuh lembaran-lembarannya dengan tangan orang yang tidak dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Adapun penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah menguatkan pendapat yang mengatakan tidak mengapa menyentuh mushaf dalam kondisi dalam kondisi berhadas kecil selama selain berhadas besar. Kenapa demikian? Karena banyak di antara para sahabat mereka hafal Quran dan dalam kondisi kadang mereka tidak berwudu. Mereka sebagainya membaca Al-Quran dan tidak dijumpai mereka berwudu sebelum baca Al-Quranul Karim. Adapun ucapan Nabi yang mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali tahir. Tahir itu lebih tepat ditujukan kepada orang muslim maknanya. Karena jasadnya orang beriman itu suci. Dalilnya mana? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Hurairah dalam kondisi beliau junub. Maka Abu Hurairah pergi meninggalkan Nabi mandi. Selesai mandi datang kembali di majelisnya Nabi, ditanya, "Min aina anta ya Abu Hurairah? Inni kuntu junubun." Dari mana tadi Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tadi saya junub, mandi dulu, malu berjabat tangan dengan engkau. Qala subhanallah, maha suci Allah, innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu enggak mungkin jasadnya najis. Nah, berarti suci. Wanita haid kulitnya suci atau najis? Wanita haid tangannya dipegang sama suaminya, tangannya najis atau suci? Nah, yang najis itu darah yang keluar darinya. Hadza wallahu alam bisawab. Kemudian poin yang kedua yang kita harus ketahui, wa yakhrumu 'alal mukhdisi salatu fardhan aw naflan. Orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar itu ibu-ibu enggak boleh salat, mau salat wajib, mau salat sunnah, di masjid maupun di rumah, 4 rakaat maupun cuma 1 rakaat, tidak boleh orang dalam kondisi berhadas menunaikan salat. Tidak boleh. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, boleh enggak orang berhadas kecil maupun berhadas besar rukuk dan sujud? Ibu-ibu boleh enggak orang dalam kondisi tidak berhadas, dalam kondisi tidak punya wudu alias berhadas kecil, kemudian dia sujud, boleh enggak? Ummahat, boleh atau tidak? Misalnya mendengar ayat yang dibaca wasjud wa qatariba. Ada orang lain membaca ayat ini kemudian
orang itu sujud tilawah, yang dengar ikut sujud tilawah, boleh atau tidak? Boleh. Kan di bagian sholat tapi dikerjakan bukan dengan niat untuk sholat, jadi diperbolehkan. La ba'sa bihi. Rukuk pun juga diperbolehkan. Tayyib, khati'ah wa iyyakum. Wa qala, beliau mengatakan, wa ada bi ijma'i al-ilmi. Ini tidak ada perbedaan pendapat, semua sepakat enggak boleh salat dalam kondisi berhadas. Idastata'a at-tahara, itu dengan catatan kalau dia sanggup bersuci, sanggup wudu, sanggup tayamum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, bila kalian berdiri hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai pada bagian siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, wa arjulakum, cuci kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian dalam kondisi junub cepat mandi bersuci. Cepat mandi bersuci. Maka dalil menunjukkan enggak boleh salat dalam keadaan berhadas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan pernah menerima sebuah salat yang dilakukan tanpa suci pelakunya. Salat itu nggak bisa diterima oleh Allah kalau pelakunya belum suci dari hadas. Dan ada hadis yang lainnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa tawaddo. Tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian dalam kondisi tidak suci sampai dia berwudu terlebih dahulu. Maka salat wajib wudu. Soal buat umat, seseorang merasa ragu-ragu sudah batal belum wudunya. Karena selesai sholat subuh tadi, ketika dia sholat subuh, dia ingat dia wudhu. Selesai sholat subuh, dia beraktivitas, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba dia sholat zuhur. Kemudian dia ragu-ragu, batal enggak ini ya wudhu saya itu? Pertanyaan saya, melanjutkan sholat zuhurnya atau berhenti? Akhwat, Ustaz kok ditanyain terus biar gak ngantuk. Lanjutkan sholatnya atau dibatalkan? Taib. Kemudian di rakaat yang kedua dia ingat, tadi waktu duduk bersandar di tiang masjid buang angin. Batal toh? Permasalahannya dia berada pada shaf yang pertama, pintunya di belakang. Batalkan atau lanjutkan sholatnya? Batalkan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bolehkah dia keluar menuju pintu tersebut dengan melewati orang yang sedang sholat? Jawabannya boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu melewati di hadapannya apa? Imam. Jadi batalkan, nggak boleh dia melanjutkan sholatnya. Ucapan Nabi yang mengatakan innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza hadasa, itu Allah enggak terima salat salah seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas, menunjukkan orang yang nekat mengerjakan salat dalam kondisi berhadas padahal mampu berwudu, dia berdosa. Dia termasuk mengejek Allah Ta'ala, karena Allah memerintahkan kalau mau salat wudu dulu. Ada wallahu ta'ala alam bisawab. Ingat ya, kalau catatannya dia mampu berwudu, sengaja dia enggak wudu. Hada wallahu alam bisawab. Kemudian ikhwati azwayakum, wa qala Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan fala yajuzu la ayusalli min ghairi taharatin ma'al qudrati alaihi wa la tasihu salatu, sehingga tidak boleh orang salat tanpa bersuci padahal dia mampu bersuci, salatnya tidak sah kalau dia salat dalam kondisi tidak suci. Sawa'an kana jahilan aw aliman, sama saja dia termasuk kategori orang yang tidak mengetahuinya atau dia termasuk kategori orang yang mengetahui ilmunya. Nasian, lupa, au ami, dan sengaja. Begini contohnya umat. Ibu-ibu sholat duhur tadi siang. Sebenarnya ketika sholat duhur itu ibu sudah gak suci, buang angin, cuma lupa. Teringatnya 3 hari kemudian. Opono Ustaz, ada seperti itu. 3 hari kemudian baru dia teringat, ternyata dia itu sudah buang angin. Pertanyaannya, batal enggak sholatnya itu? Batal enggak sholatnya tadi itu?
Dia tahu bahwa dia itu ternyata udah batal wudunya. Sholatnya 3 hari yang lalu dari duhur itu loh. Sholat duhurnya itu batal atau tidak? Loh. Ayo. Kenapa tidak batal? Karena lupa. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fala yajuzu lahu ayusalli, tidak boleh orang itu salat min ghairi taharatin, dalam kondisi dia tidak suci, ma'al qudrati, padahal dia mampu alaiha untuk bersuci, wala tasihu salatu, salatnya enggak sah, sawaun, podo saja, sama saja. Karena jahilan au aliman, dalam kondisi dia itu sudah mengetahui belum wudu, atau dia itu belum tidak mengetahui bahwa dia itu batal wudunya. Dia itu nggak sadar maupun sadar bahwa dia itu udah nggak punya wudu, sholatnya itu nggak sah. Nasian au amidan, lupa maupun sengaja dia sholat tanpa wudu itu tetap sholatnya tidak sah. Jadi 3 hari yang lalu itu sholatnya sah atau tidak? Ya tidak sah. Sholatnya 3 hari yang lalu itu tidak sah. Pertanyaan kedua, dosa nggak dia Dosa nggak dia? Hah? Sholatnya nggak sah, nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Ya, karena Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami bila kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Dia nggak berdosa. Pertanyaan ketiga, wajib qadha nggak? Oh, wajib qadha tidak. Dia tahu bahwa ternyata dia itu sudah nggak punya kesucian ketika itu. Dia maksudnya sudah kentut atau buang air kecil dan sebagainya. Diulang nggak? Diqadha tidak? Diqadha, karena udurnya syar'i. Diqadha. Hada umat a'azani wa yakum. Sekarang soal yang berikutnya umat a'azani wa yakum. Si fulan dia tidak mengetahui tentang tata cara wudu, lalu dia berwudu semaunya dia. Ketika wudu dia tidak mencuci kaki karena menurut dia sudah cukup sampai pada bagian mengusap kepala. Faham? Dia nggak tahu kalau wudu itu wajib sampai kaki. Kemudian dia sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Besoknya begitu lagi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari yang ketiga diberitahu sama ustadz bahwa wudu rukunnya harus mencuci apa? Wudu rukunnya harus mencuci kakinya. Ternyata dia nggak mencuci kakinya. Pertanyaannya, pertama, wudunya sah tidak? Wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena membatalkan rukun. Inna arkana sya'innal ibadati idza zawala anha ahadun minna fala. Kalau seandainya ada sebuah amalan rukun-rukunnya dihilangkan salah satu darinya, maka amal itu tidak ada manfaatnya, hapus. Pertanyaan kedua, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Coba perhatikan di sini. Ammar bin Yasir mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan aku tentang suatu urusan. Ketika aku pulang menuju kota Madinah, aku bermalam dan aku bermimpi junub. Tidak kujumpai adanya air. Maka aku mandi pasir kama tabaraktul hayawan, seperti hewan yang bergulung-gulung di pasir. Karena gak ketemu air, akhirnya dia mandi pasir, lalu sholat subuh. Sampai di Madinah, Nabi mendengar ceritanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengucapkan kisahnya, kata Nabi tersenyum sampai terlihat gigi taringnya, lalu beliau mengatakan, ya Ibna Yasir hasbuka hakada, harusnya cukup begini aja. Nabi menepukkan telapak tangannya ke bumi, kemudian meniupnya, kemudian mengusap wajah dan mengusap 2 telapak tangan kanan kemudian yang kiri. Pertanyaan saya, dalam hadis tersebut apakah Nabi memerintahkan Ammar mengulang salatnya? Pertanyaan yang kedua, bersucinya Ammar bin Yasir tadi benar atau salah? Mandi pasir tadi benar apa salah?
Salah. Sah enggak mandinya? Sah enggak mandi pasirnya itu? Sebagai bentuk bersucinya. Sah atau enggak Ahmad? Kalau yang wudu tadi sah atau tidak? Salatnya orang yang wudunya salah tadi sah atau tidak? Lah bingung tuh. Nah, kalian. Maka umat azan wa iyyakum, karena Ammar bin Yasir tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang wudu dan salat lagi, menandakan salat dan salat dan bersucinya Ammar sah. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya tentang sucinya dianggap apa? Sah. Salatnya tetap sah karena sucinya dianggap suci. Sama kayak tadi itu Ibu, wudunya orang tadi itu karena ketidaktahuan dia taunya cuma sampai mengusap bagian kepala kemudian selesai, dia enggak apa-apa. Sah. Maka salatnya tidak perlu diulang lagi. Fahimtun? Nah, hada. Demikian umat ahlul wahyum. Tapi kalau seandainya dia lupa belum wudu, dia belum wudu sama sekali, dia lupa lalu sholat, teringat kemudian sewaktu asar tadi tuh duhurnya ternyata saya sholat nggak wudu, batal duhurnya, dia wudu lagi, dijamak sholatnya duhur dan apa? Asar. Pertanyaan kemudian berikutnya, duhur dan asar ini didulukan mananya dulu Duhur dan asar didulukan mana? Duhur atau asar? Duhur, ahsanta. Sekarang kalau yang lupa itu asar Asarnya lupa. Lalu kemudian teringat ketika sholat isya. Tadi asarnya belum wudu. Pertanyaannya buat ibu-ibu, didulukan mana sholatnya? Asar dulu atau isya dulu? Di waktu isya. Isya dulu atau asar dulu? Ya udah diganti. Di waktu maghrib. Waktu maghribnya pendek begitu. Mana didahulukan maghrib atau asar? Tetap didahulukan waktu asar. Karena asar dilakukan dengan cara apa? Tertib. Makanya Nabi ketika di perang Khandaq, beliau tidak mengerjakan duhur, asar dan maghrib kecuali di waktu isya. Akhirnya dikerjakan duhur dulu, kemudian baru asar, kemudian baru maghrib, kemudian baru apa? Isya. Ada wallahu alam bisawab. Lakinnal alimul amida idza shalla min ghairi taharatin ya'samu wa yu'azzaru. Tapi ada catatan kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ada orang yang tahu salat itu enggak boleh tanpa wudu, tiba-tiba dengan sengaja dia salat dalam kondisi tidak suci, orang yang seperti ini selain berdosa, dia harus dihukum. Dia harus diapakan? Dihukum. Dia bukan hanya berdosa, tapi dia dihukum. Karena memang dalam hukum Islam orang sholat wajib dalam kondisi apa? Suci. Nah maka kalau begitu kita melihat pada zaman sekarang, berapa banyak orang sekarang tahu hukum wajibnya sholat sebelum dilakukan berwudu dulu. Tiba-tiba ada orang punya keyakinan, oh tingkatannya sudah beda, sholatnya nggak perlu wudu. Kemudian juga wudunya nggak perlu pakai air, namanya wudu batin sama sholat batin. Orang seperti ini kalau dia sebenarnya udah tahu hukum sholat itu wajib bagi dia, wudu wajib bagi dia, dia dihukum. Dia dihukum. Bahkan kalau dia nggak sholat sama sekali, katanya tingkatannya sudah wali. Wali apa ini? Wali apa yang nggak sholat itu ibu-ibu? Wali syaitan. Ya kalau walinya Allah pasti sholat. Kalau wali syaitan ya dia nggak sholat, maka dia dihukum. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi jika dia itu tidak tahu, dia itu lupa, fa innahu la ya'samu, dia tidak berdosa, lakin tapi dia harus tahu la tasihu salatu, salatnya enggak sah, harus diulang. Fahimtunna? Ini ringkasannya demikian. Ringkasan yang ketiga catatannya, yakhrumu 'alal muhdisi tawafu bil baitil atiqi. Orang yang dalam kondisi tidak suci dari hadas tidak boleh berikhram, maksudnya tidak boleh ketika ikhram dia tawaf di Baitullah.
Penulis berpendapat tawaf wajib dalam kondisi suci. Kita katakan dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib tawaf dalam kondisi suci. Alasan pertama, ayat yang menyebutkan berwudu terlebih dahulu itu adalah ayat yang menyebutkan tentang sholat. Alasan yang kedua, di zaman Nabi begitu banyak manusia melakukan tawaf. Ada kemungkinan di antara mereka buang angin ketika tawaf atau sebelum tawaf, tapi enggak ada satupun dalil yang memerintahkan Nabi mereka untuk apa? Berwudu terlebih dahulu. Sehingga ini bab khilaf. Tapi memang pendapat yang mengatakan tawaf itu harus suci dulu ada hadisnya. Hadisnya mengatakan at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha aba fil kalam. Tawaf di Baitullah itu setara dengan salat kecuali Allah membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Dijawab oleh ulama yang mengatakan tidak wajib wudu terlebih dahulu. Hadis ini menjelaskan bukan maksudnya kaifiyahnya sama dengan salat. Buktinya apa? Salat dengan takbiratul ihram diawalinya. Tawaf enggak ada takbiratul ihramnya. Tawaf salat diakhiri dengan salam, tawaf diakhiri sampai pada putaran yang ke-7. Maka sebab itu kata para ulama maksudnya adalah kedudukan tawaf itu setara dengan salat tahiyatul masjid atau salat di Masjidil Haram di Baitullah. Maka kalau udah tawaf enggak perlu salat tahiyatul masjid lagi. Tapi kalau dia tawaf tidak wajib suci. Ketika mau salat sunat tawaf baru dia bersuci terlebih dahulu. Waqad tawaddu'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam memang dijumpai dalam sebagian riwayat Nabi itu berwudu dulu sebelum tawaf, tapi tidak menunjukkan ini wajib. Tidak menunjukkan ini wajib, menunjukkan keutamaan saja. Kata mereka yang mengatakan hukumnya apa? Yang mengatakan hukum tawaf tidak wajib wudu. Wasa'annu ada hadis yang lainnya dalam riwayat yang dikeluarkan sebentar Umar. Astagfirullah. Kok terhapus? Sebentar Om, terhapus sebentar. Nah, kita lanjutkan. Kata beliau, karena memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan di antaranya riwayat yang dikeluarkan secara muttafaqun alaih disebutkan di sana annau man al-haidha minat tawafi bil baiti hatta tadhura. Nabi melarang wanita yang haid tawaf di Baitullah sampai dia suci. Jawabannya itu kan hadas besar. Maka memang mereka tidak boleh apa? Tawaf. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah menangis dalam kondisi bermanasik dia haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'al hajj, kerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang berhaji illa tawaf, kecuali kamu apa? Tawaf jangan lakukan karena haid. Beda dengan karena tidak wudu atau ketika tawaf tiba-tiba buang angin. Kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawafi 'alal muqdisi. Semua dalil ini menunjukkan ya tidak boleh orang tawaf dalam kondisi berhadas besar. Wa mimma yadullu ala tahrimi 'alal muqdisi hadasan akbar, dan menunjukkan bahwa hukumnya haram bahkan kalau hadasnya hadas besar. Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kata Allah, la taqrabus shalah, jangan kamu mendekati ibadah salat. Wa antum sukara, sementara kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan dari mulutmu. Wala junuban, jangan pula mendekati salat orang yang junub. Illa abiri sabil, kecuali yang sekedar berlalu. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi dulu. Ayat ini menjelaskan haram hukumnya salat dalam kondisi berhadas besar, dan demikian pula tawaf.
Haram hukumnya dalam kondisi berhadas besar karena kedudukan sholat tadi sama dengan apa? Kedudukan tawaf tadi sama dengan apa? Sholat. La tadkhulul masjid, jangan masuk masjid. Wa antum junubun, ketika engkau junub, illa mariyat tariq, kecuali kamu niatnya cuma berlalu, sekedar lewat saja. Kalau enggak sekedar lewat maka enggak boleh. Famanhu min dukhulil masjid, larangan mereka yang berhadas besar itu masuk masjid, libaqa'i fihi, tinggal di dalamnya karena lama, yak tadi memberikan ketetapan keharusan man'u minat tawaf, apalagi tawaf. Min babil aula, tidak patut dilakukan. Wa adil amalu takrumu 'alal muqdisi sa'un kana hadasu akbar aw asghar, maka perbuatan ini kata beliau haram hukumnya menurut Syekh Fauzan, haram tawaf dalam kondisi berhadas kecil maupun besar. Tadi sudah saya katakan di dalamnya ada khilaf para ulama. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya keluar dari perselisihan umat. Gimana cara keluar dari perselisihan? Ya sudah, kalau mau tawaf dijaga kesuciannya. Wallahu a'lam bishawab. Pasal terakhir. Ammal asya'ul lati takhrumu 'alal muhdisi hadasan akbar khassa. Ada beberapa perkara secara khusus ini terlarang bagi yang berhadas besar saja, bukan bagi yang berhadas kecil. Satu, yakhrumu 'alal muhdisi hadasan akbar qiraatul Qur'an. Berhadas besar tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kalau hadas kecil boleh. Yang tadi dikatakan oleh saya, enggak bolehnya menyentuh apa? Mushaf. Baca Qur'annya enggak apa-apa. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, la yahjubu yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Qur'ani syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi untuk membaca Al-Qur'anul Karim, laisal janabah, selain daripada junub. Nabi kalau junub enggak baca Quran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Dalam lafaz Tirmidzi lafaznya berbunyi yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Kami dibacakan oleh Nabi Al-Qur'an selama beliau tidak dalam kondisi apa? Junub. Fa hadza yadullu ala tahrimi qiraatil Qur'ani 'alal junub. Ini menunjukkan orang junub enggak boleh membaca Quran, hukumnya haram. Wa bi ma'naul haid, maknanya junub itu apa sih? Wanita haid. Apalagi nufasa kata beliau. Walakinna rakhasa ba'dul ulama, tapi sebagian para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam, lil haidi, wanita haid itu antaqra al-Quran, boleh baca Quran idah khasiyat nisyanah. Nah, terutama kalau hafalannya hilang gara-gara tidak membacanya. Kami katakan pendapat inilah yang kuat. Wanita haid tetap membaca Quran tapi jangan menyentuh Quran, menurut pendapat beliau demikian. Wala ba'sa ayatakallamal muhdisu bima wafaqal Quran. Lo gimana kalau baca buku, di bukunya itu ada ayat Al-Quran atau pembicaraan yang mencocok isi Al-Quran, ya enggak apa-apa. Illam yaksidil Qur'ana bal ala wajhid dzakar bal ala wajhid dzikri. Enggak apa-apa selama tujuannya bukan diniatkan membaca Quran bagi yang junub, cuma untuk dzikir. Misalnya orang junub baca bismillah, boleh atau tidak? Kalau mau makan baca apa om? Orang junub boleh nggak makan? Hah? Orang habis junub boleh nggak makan? Harus wudu dulu apa boleh nggak wudu dulu? Boleh nggak habis junub langsung makan? Kok jadi melembut suaranya? Orang junub boleh makan, tapi dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah berwudu. Kan wudunya tidak menghilangkan junubnya, tapi dianjurkan wudu dulu. Sebagaimana hadis Muslim. Nah, ketika makan dia membaca bismillah, nggak ada masalah. Atau ketika ibu-ibu mau memasuki kamar mandi, apa yang dibaca? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Atau dia membaca alhamdulillah. Orang junub dapat hadiah boleh enggak? Boleh. Ketika dapat hadiah apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Aisyah mengatakan
radhiyallahu taala anha anan nabiyya kan sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir mengingat Allah di semua kondisinya. Jadi kalau ayat Quran maksudnya ada sebuah kalimat mencocoki ayat Quran diniatkan buat zikir, tidak ada larangan walaupun dalam kondisi janabat. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini dulu umat poinnya. Semoga bermanfaat. Tadi panitia memberitahu sampai jam 5 materinya, kemudian tanya jawab kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib. Insyaallah. Ya, kalau mampu dijawab, yang tidak mampu wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana mau bertanya, apakah pakaian sari, kain sare boleh dipakai di depan suami? Apa hukumnya termasuk ke dalam pakaian orang kafir? Tidak, boleh dipakai di depan suami. Kalau ibu memakai kain sari di depan suaminya, di depan suami loh ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau ibu pakainya di jalan-jalan nggak boleh. Nanti menjadi tabarruj, menjadi apa? Tabarruj. Ini boleh, bukan termasuk meniru orang kafir. Ini boleh umat. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu a'lam bishawab. Ini kembali kepada hukum asal bahwa al-aslu fil adati ibahah. Hukum asal perkara yang sifatnya duniawi itu hukumnya mubah. Jika kita sedang berhalangan seperti bulanan, maksudnya haid, apakah boleh kita melanjutkan bacaan Al-Quran di aplikasi handphone? Boleh. Kan yang tidak boleh menyentuh apa? Mushaf, menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan tadi itu. Jadi kalau ibu pakai aplikasi handphone boleh. Membaca Quran bagaimana? Terutama khawatir hafalannya menjadi hilang, maka boleh. Dan setelah selesai melanjutkan halamannya, selanjutnya dengan Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran tadi Syekh Shalih Fauzan menganjurkan tidak, kecuali Qurannya ada apa tadi? Ada kulitnya atau ada sesuatunya. Jadi bukanya gimana Ustaz? Ya, kan kalau buka harus menyentuh. Allahu ta'ala alam bisawab. Dalam masalah ini wanita haid maka usahakan baca Qur'annya tidak dengan langsung dengan menggunakan apa? Mushaf. Pakai aplikasi handphone dan semisalnya. Wallahu alam bisawab. Ustaz, jika kucing mengencingi kasur kita, apakah perlakuan untuk bagaimana cara mensucikannya? Apakah dijemur juga? Syukran. Iya. Tapi kalau ibu misalnya membersihkan dengan dicuci kemudian baru dijemur boleh. Ini diperbolehkan. Karena sama seperti misalnya di bumi ada kencing kucing kemudian tidak sempat disiram sampai mengering dan hilang, maka itu juga sudah enggak apa-apa, sudah suci. Wallahu alam bisawab. Tapi kita katakan dalam masalah ini air kencingnya kucing itu najis, maka yang lebih baik kasurnya dicuci dulu kemudian baru dijemur. Tambahan buat ibu-ibu, jangan bersikap ghulu dalam memelihara hewan. Orang di zaman sekarang Masya Allah melampaui batas dalam memelihara hewan. Kadang-kadang sebagian ikhwan atau akhwat memperlakukan binatangnya mengalahkan perlakuannya kepada saudara kandung. Makanannya lebih mahal dibandingkan yang diberikan kepada saudara kandung. Pisang goreng kemarin sore. Tapi kucingnya yang diberikan makanan khusus. Itu namanya hulu. Ya kucing itu tempatnya di luar rumah. Dia bisa cari makan sendiri, nggak usah khawatir. Ada kucing nggak bisa di luar Ustaz? Ya karena kita memanjakannya. Hukum asalnya kucing itu di rumah apa di luar Pada asalnya kucing di mana tempatnya? Ya di luar. Maka jangan hulu tidur sama kucing. Ketika punya masalah ngobrolnya sama kucing. Ya Allah. Direkam gitu, diupload. Sudah gila. Ngobrolnya sama apa? Kucing. Yang ngobrol sama suami. Ngobrol kok sama apa? Itu namanya hulu. Kucing dipanggil manis. Panggilan kucingnya Masya Allah bagus-bagus. Manis, soleha. Ya Allah, kucing dipanggil soleha. Suami dipanggil, sini. Ajib. Maka kami katakan pada umat, ini namanya hulu. Jangan seperti itu ya Om ya. Biasa aja ada kucing dipelihara, kasih makan, tapi jangan melampaui batas. Harus disalonkan. Anaknya aja kutuan gak pernah diurus, kucing ditaruh di salon. Itu namanya hulu.
melampaui batas. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sebelum masuk ke toilet atau WC kita baca basmalah dulu, kemudian kita wudu di dalam. Tetapi kalau kita tiba-tiba buang air kecil, apakah basmalah kita batal? Membaca bismillah di dalam kamar mandi, Al-Imam bin Bas membolehkan kalau dalam rangka berwudu. Niatnya mau berwudu dia membaca bismillah. Karena hukum membaca dzikir di kamar mandi itu makruh, sementara membaca bismillah ketika mau wudu hukumnya wajib. Syekhul Islam menganjurkan membacanya di luar kamar mandi kemudian baru bismillah. Al-Imam Al-Husain mengatakan bismillahnya boleh dibaca dengan suara di dalam hati. Tapi pendapat yang kuat tetap dilafadzkan tapi dengan suara keras. Jadi boleh dilafadzkan dalam kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan keluar dulu bismillah kemudian baru masuk lagi, tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita sebagai masbuk ingin ikut sholat berjamaah, tapi posisi kanan imam akhwat adalah dinding. Sholat berjamaah tapi posisi akhwat di kanannya imam adalah dinding. Apakah tetap bisa kita menjadi makmum dari imam akhwat tersebut, atau sebaiknya sholat sendiri saja? Jumlah orang hanya ada saya dan imam yang akhwat. Mungkin maksudnya begini. Yang bertanya mungkin ada seorang sholat sendirian. Kondisi orang yang sholat sendirian ini sebelah kanannya adalah dinding. Apa yang harus dilakukan ketika mau berjamaah? Ketika dia mau berjamaah, dia memberi isyarat kepada imamnya. Nanti imamnya bergeser ke kiri. Imamnya bergeser ke kiri. Oh, dia mau menjadi makmum, mau jadi imam, ini boleh. Imamnya yang bergeser ke kiri. Jangan sholat di belakangnya dan jangan sholat sendirian. Karena sholat berjamaah itu lebih utama. Sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian, bisa bin wa istina darajat, mencapai 27 derajat. Jadi imam perlu bergerak ke kiri untuk memberikan ruang bagi kawannya tersebut. Kalau demikian ini ada ibroh. Apa ibrohnya umat? Kalau Anda sholat di sebuah ruangan yang memperkirakan akan ada jamaah yang datang, jangan sholat dengan menempel ke arah dinding di sebelah kanannya. Ambil posisi di tengah supaya orang yang datang bisa menjadi makmum bagi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Bila seorang istri masih dikasih dana dari keluarga tanpa seizin suami, bolehkah? Maksudnya bolehkah seorang istri diberi dana oleh keluarganya tanpa pengetahuan suaminya? Ya boleh. Boleh si istri menerima hadiah dari ibunya, dari bapaknya, itu boleh. Tetapi kami menganjurkan dalam masalah ini hendaknya istrinya memberitahu siapa? Suaminya, agar tidak timbul fitnah. Karena Islam punya kaidah syaddud dzari'ah. Mencegah terjadinya kerusakan itu didahulukan. Kalau seandainya ibu-ibu tidak memberitahukan, suaminya akan berprasangka ini uang dari mana. Dia tinggal memberitahukan, saya diberi uang sama keluarga saya. Tidak boleh suaminya mengatakan, kamu nggak saya izinkan dapat uang dari keluargamu. Nggak boleh. Kalau hartanya halal harus diterima. Dan tidak boleh menolak hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Kasur yang dikencingi dijemur, tapi dibersihkan sampai hilang baunya dengan jasa pembersih. Apakah sudah suci? Sudah suci ini om. Dibersihkan oleh jasa pembersih, diberi minyak wangi, dijemur sampai kering, itu sudah suci. Jadi nggak perlu disiram air lagi, itu sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana saat tiba di masjid dan saat itu dalam keadaan adzan, mendengar adzan sampai selesai, apa langsung sholat tahiyatul masjid? Lihat kondisinya. Kalau itu hari Jumat, lalu kemudian dengar suara adzan, maka sholat. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib, dan mendahulukan mendengarkan khutbah dibandingkan suara adzannya itu. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang ketika Nabi berkhutbah ada orang duduk, kata Nabi, apakah engkau sudah sholat? Kata orang itu belum. Kata Nabi, sholatlah dulu. Lalu orang itu sholat 2 rakaat. Padahal yang wajib saja Nabi memerintahkan orang itu tetap sholat tahiyatul masjid. Berarti kalau demikian, karena ini ingin mendengarkan adzan, mendengarkan khutbah, maka ketika adzan dia sholat. Nanti selesai sholat baru dia menjawab adzannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya sholatnya Anda masuk sekarang ini, mau sholat maghrib, orang berkumandang adzan,
kaum muslimin sudah tahu boleh sholat ketika adzan. Semua sudah mengenal sunnah, maka sebaiknya menjawab adzan kemudian baru apa? Sholat. Jadi dapat dua keutamaannya, keutamaan menjawab adzan dan keutamaan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang mana saya dahulukan, sholat tahajud atau melayani suami? Sholat tahajud itu jam berapa biasanya? Dinamakan tahajud itu biasanya setelah bangun dari tidur. Saya sebelum menjawab ini, saya menasihati ibu-ibu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, waktu paling baik untuk melayani suami atau dilayani oleh suami, itu waktu yang paling baik 3. Pertama, ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh. Jadi kalau ibu ditanya, Ustadz mana lebih afdol, baca Quran atau melayani suami? Kalau suami minta, maka dahulukan suami. Karena permintaan suami dijawab hukumnya wajib. Baca Qurannya tadi dalam kondisi sesudah sholat subuh, tidak sampai derajat wajib. Yang penting tetap membaca Quran di hari itu. Ini waktu pertama ba'da subuh. Waktu yang kedua ba'da sholat duhur. Itu waktu yang paling baik. Jadi kalau ba'da duhur, ibu pingin arisan, suaminya memanggil, dahulukan apa? Suaminya. Yang ketiga ba'da sholat apa? Isya, sebelum pertengahan malam. Kalau malam itu antara hamba dengan Robnya. Kalau udah jam 2 malam, jam 3 malam antara hamba dengan Robnya. Maka kami menganjurkan sebaiknya di jam 2 malam itu memang sholat malam. Tapi kalau kasusnya saat giliran mau sholat tahajud, suami berkata, ta'alli ya zawjati, sini istriku, sini. Mana yang didahulukan? Panggilan suami. Karena tahajud hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Fahim tuan? Ada, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah kencing anak-anak umur 6 tahun sudah najis? Iya. Anak perempuan hukumnya najis, wajib dicuci. Anak laki-laki bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Yang benar dia najis, tapi mensucikannya cukup diperciki air. Tidak perlu dicuci, diperciki air saja. Kalau dia umurnya belum mencapai usia di mana dia belum makan kecuali kecuali dia ASI ibunya. Jadi kalau seandainya kalau udah 6 tahun ibu sudah makan nasi, berarti hukumnya apa? Najis. Tapi kalau 6 bulan, maksudnya 6 bulan ini. Gimana kalau anak 6 bulan Ustaz kencing najis? Tidak. Iya, najis kalau perempuan. Kalau laki-laki najis yang kecil, mukhaffafah namanya, dipercikin air saja, tidak perlu dicuci. Apakah putar murotal mau tidur sampai pagi boleh? Enggak boleh. Quran disetel untuk diapakan, dibacakan untuk didengar, bukan untuk mengantar apa? Jadi kalau ibu mau tidur dengar Quran, begitu sudah mengantuk dimatikan boleh. Tapi kalau sampai pagi, sampai 30 juz terulang 30 juz lagi, ya enggak boleh. Ada yang mengatakan tidak bisa karena kita tidur tidak mendengarkan, tetapi ada ustaz yang mengatakan itu bisa. Yang benar tidak boleh. Karena Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Kalau Quran dibacakan, dengarkan dan diam. Jadi enggak ada faedahnya kalau didengar tanpa tujuan. Kecuali dengan tujuan untuk yang lain, misalnya ruqyah, pengobatan, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya memakai selimut, sarung, bantal, guling, alas tidur yang bermotif makhluk hidup? Lalu jika kita diberi, gimana hukumnya menggunakan? Dihindari umat. Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang di dalamnya 3 perkara ada padanya. Yang pertama, najis yang tersebar tidak disucikan. Yang kedua, memelihara anjing. Yang ketiga, gambar makhluk hidup. Mau ditempel di dinding, mau ditaruh di kasur, nggak boleh. Yang boleh kalau dia itu di bantal yang diduduki, kan nggak kelihatan gambarnya. Dari dahulu Nabi menggunakan bantal yang terbuat sarungnya dari gorden yang ada gambar makhluk hidupnya, tapi diduduki sama Nabi sehingga nggak kelihatan gambarnya. Kalau nggak kelihatan gambarnya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya setelah itu ditutupi boleh. Tapi kalau dibiarkan itu alas tempat tidurnya ada gambar Batman-nya, ada gambar Superman-nya, atau yang semisal daripada itu nggak boleh umat, nggak boleh. Anak-anak kita jauhkan dari hal itu.
Lalu jika kita diberi hadiah oleh seseorang berupa baju yang bermotif makhluk hidup, apakah kita harus menolaknya? Ya jangan ditolak. Nabi pernah diberi hadiah baju yang bermotif, diterima. Tapi kalau misalnya mau dipakai bagaimana Ustaz? Ada gambar makhluk hidupnya, gambar wajahnya ditutupi dulu. Ibu kalau misalnya diberi gambar baju ada gambar akhwatnya, dikasih cadar. Gambarnya dikasih apa? Cadar. Biar nggak kelihatan sebagai makhluk hidup. Dihilangkan wajahnya itu. Fahimtun? Kalau nggak bisa Ustaz, gambarnya gambar binatang banyak, berarti diubah menjadi sarung bantal yang diduduki. Kalau nggak diduduki jangan dipasang. Wallahu alam bisawab. Hada Allah. Berdosakah jika tidak pernah menagih harta uang yang saya pinjamkan kepada teman? Enggak berdosa kalau ibu ikhlaskan. Ibu dapat pahala. Ibu enggak menagihnya, dianggap putih sudah. Enggak berdosa, ibu dapat pahala. Bahkan ibu dapat pahala kalau tidak berniat mengikhlaskan, tidak berniat untuk mengikhlaskan, tetapi ditunggu sampai dia mau membayar. Dalam hadis yang sahih, orang yang memberikan pinjaman kemudian belum terbayar, terhitung sedekah sejumlah pinjaman yang diberikan sampai terbayar. Sepanjang hidupnya kalau belum dibayar Ustaz, dianggap dia enggak bersedekah sepanjang hidupnya. Tapi berdosa ketika teman itu berpura-pura tidak mau bayar, tidak diingatkan. Kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa orang beriman itu tergantung dengan apa? Hutangnya. Berarti membiarkan saudara kita berdosa, kita berdosa. Maka diingatkan. Ukhti afwan, akhi afwan, saudaraku maaf. Ini Anda punya tanggungan kepada saya. Mungkin Anda sudah punya kelonggaran, dibayar. Kalau belum, semoga Allah melonggarkan urusan Anda. Begitu. Ini sekedar mengingatkan. Dan yang diingatkan harus mengucapkan apa? Terima kasih sudah diingatkan. Jazakallahu khairan. Dan kalau punya harta segera dibayar. Jangan dibayar pakai afwan. Ditagih hutang afwan. Ditagih hutang afwan. Nggak boleh. Ustaz, setelah saya lulus SMA, saya berencana untuk memakai cadar. Alhamdulillah. Tetapi ayah saya tidak setuju. Yang sebaiknya saya lakukan apa Ustaz? Ketika tidak ada ayahnya pakai cadar. Di luar ketika datang ke majelis taklim pakai cadar. Nanti kalau di rumah jangan pakai cadar. Karena memang kalau di rumah ibu-ibu nggak boleh pakai cadar. Fahim Dun? Ya, jangan di rumah pakai cadar, di depan bapaknya jangan pakai cadar karena ayahnya mahram. Dibuka saja cadarnya, di sekeliling rumahnya dibuka. Tapi kalau ukhti keluar dari rumahnya jauh begitu ke majelis ilmu dipakai cadarnya. Wallahu alam bisawab. Dan pelan-pelan orang tuanya diberikan nasihat bahwa cadar itu amalan yang datang dari syariat. Menghapus tato dan berakibat kerusakan kulit atau cacat, mana lebih afdal? Tetap dibiarkan atau menghapusnya? Menghapusnya, karena ini termasuk udzur yang syar'i. Termasuk udzur yang syar'i kalau ada orang punya tato kemudian dia menghilangkannya walaupun sampai menimbulkan bekas bakar misalnya. Itu lebih utama. Kenapa begitu? Ini sebagai bentuk kafarat bagi dia. Karena hukuman mentato itu berbahaya. Jadi kalau misalnya kulitnya luka, kulitnya rusak karena menghilangkan tatonya itu, hukumnya tidak sampai mendatangkan laknat. Tapi kalau tatonya tinggal di dalam tubuhnya itu mendatangkan laknat. Sebagaimana Nabi mengatakan la'anallahul musimat wal mustausimat. Allah mengutuk dan melaknat tukang tato dan yang minta di tato. Berarti tato itu mendatangkan laknat. Kecuali dia belum tidak punya kemampuan untuk menghilangkannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pernah mendapat pengalaman pahit yang menyakitkan, kemudian seiring waktu berlalu bisa diatasi dan kembali normal, tapi saya sering bermimpi tentang kejadian itu dan sampai mengigau apa itu termasuk mimpi buruk ataukah efek trauma dalam saya. Ini bukan mimpi dari yang kita sebut gangguan setan dan bukan. Jadi mimpi itu macam-macam akhwat. Salah satunya adalah mimpi karena sebab kebiasaan yang terjadi padanya. Maka kalau mimpi yang tadi yang dimaksud ini karena efek trauma, insya Allah bukan karena gangguan jin, juga bukan karena ini bisikan-bisikan syaitan. Bagaimana menyikapinya? Padahal setiap mau tidur selalu berwudu dan berdoa. Tetap lakukan berwudu, berdoa. Begini ibu-ibu,
Ada ayat yang berbunyi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Tiba-tiba ada sahabat datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, si fulan itu salat tapi dia mencuri." Apa kata Nabi? Suatu saat salatnya akan menghentikan dia dari mencuri. Maksudnya apa Ibu? Percayalah, tiap amal kebaikan itu memberikan manfaat walaupun prosesnya panjang. Sama kayak Ibu yang tadi bertanya. Kalau Ibu suka bermimpi mengigau, tetap wudu sebelum salat, sebelum tidur. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat wudu. Kemudian baca Al-Quran, surat Al-Mulk dan yang lain-lainnya, dzikir sebelum tidur. Ketika tidur masih mengigau, tetap lakukan. Suatu saat itu akan berhenti. Karena setiap amal kebaikan pasti memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya di luar materi, apakah ana salah kalau ana diam-diam bercadar di kampus? Oh tidak. Tadi udah kita sebutkan dah. Enggak apa-apa, ibu-ibu boleh. Ukhti boleh pakai cadar ketika di kampus. Nanti kalau pulang ke rumah dilepas cadarnya. Tidak ada larangan. Dan ini nasihat buat teman-teman. Jangan mengejek saudara kita yang masih buka tutup cadar. Karena dia sedang berjuang. Dia sedang berjuang mengambil keringanan atau memilih sesuatu yang lebih ringan cobaannya buat dia. Jadi kalau kita jumpai saudara kita itu di kampus pakai cadar, di rumah nggak pakai cadar, didoakan agar dia istiqomah. Jangan dikritik habis-habisan, kamu cadar buka tutup mendingan enggak. Ya enggak begitu. Enggak begitu. Biarkan dia kadang memakai, kadang dia melepas. Suatu saat Allah akan memudahkan bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, di luar tema mau bertanya apakah yang dilakukan kepada potongan pusar pada bayi bila sudah lepas? Ditanam, ditanam. Jangan dijadikan jimat ya. Jangan disimpan, digantungkan di atap. Jadi jimat, jangan, ditanam. Karena setiap anggota tubuh kaum muslimin itu mulia. Dahulu ada sahabat yang terpotong tangannya, terpotong hidungnya. Mereka mengatakan, yakni insyaallah sabaqana fil jannah. Insyaallah ini anggota tubuh mendahului kita ke surga. Lalu ditanam. Ditanamnya enggak usah dikafani. Enggak usah dikafani. Enggak perlu dikafani. Cukup ya ditanam, dibersihkan. Tapi kalau misalnya mau dibungkus yang rapi boleh, enggak ada masalah. Apa perlu pakai kendi Ustaz? Sayang kendinya. Kendinya sayang, digunakan buat tempat yang lainnya saja. Ya cukup dengan kain ditanam yang dalam supaya tidak diganggu oleh binatang untuk dimakan. Tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Soal terakhir, saya adalah anak dari keluarga yang ayah saya meninggalkan ibu saya untuk menikah lagi. Dan saya juga pernah menikah lalu bercerai karena dikhianati juga. Sebentar. Sebelum berbicara tentang khianat, ana mau nanya sama ibu-ibu dulu. Pertanyaan ini akan saya jawab, tapi ini pertanyaannya menakjubkan saya. Saya pernah menikah lalu bercerai karena dikhianati. Saya mau tanya sama ibu-ibu, apakah suami yang menikah lagi itu pengkhianat? Ibu jawab jujur, nggak apa-apa. Nah, ini ngomong ada bapak-bapak di sini, Bu. Ibu-ibu, laki-laki yang menikah lagi itu apakah pengkhianat? Hah? Iya, Bu. Rasulullah menikah lagi nggak? Ibu-ibu, Rasulullah istrinya berapa? Loh, kok takut jawab? Rasulullah istrinya berapa? Nanti nanya sama teman-temannya. Rasulullah istrinya berapa ibu-ibu? 12, 11. Yang masih hidup bersama-sama berapa? 9. Karena memang nikah lebih dari satu tidak dilarang. Cuma caranya harus benar. Tapi selesai permasalahan itu. Ya Ustaz, dia menikah lagi lalu saya bercerai. Thayyib. Sekarang saya sudah menikah lagi dan berjalan 6 tahun. Kemudian baru ini suami saya minta izin untuk menikah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita aja hidupnya pas-pasan. Pertanyaan saya, apa benar nasib buruk saya itu adalah sebuah karma? Ibu-ibu, kalau di poligami itu bukan nasib buruk, bukan nasib buruk. Itu menghapuskan dosa, meninggikan derajat, menambah kebaikan, membantu sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ini bukan nasib buruk, Bu. Jangan berprasangka buruk. Apa ini karma? Dalam Islam tidak ada karma, ibu-ibu.
Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Dalam Islam tidak ada dosa peninggalan, nggak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Beban dosa itu dibebankan kepada pelakunya, bukan kepada orang lain. Ini tips buat ibu. Gimana caranya supaya suami tidak apa? Berpoligami lagi. Tips yang pertama, ibu harus semakin taat kepada Allah. Tunaikan kebaikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua, ibu harus beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tips yang ketiga, berusaha semampu mungkin berpenampilan baik di hadapan suami. Ibu-ibu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Jawab, tolong dijawab. Singa kalau perutnya kenyang, daging segar dimakan tidak? Hah? Kenapa? Kenyang. Jadi kalau misalnya singanya masih mau makan daging, bahkan bangkai dimakan, jangan-jangan dia belum kenyang. Maka pesan saya, beri yang kenyang singanya itu. Paham? Dikenyangkan suaminya. Ada. Kemudian apa motif yang berikutnya? Doa sama Allah. Ibu-ibu doa, tapi nggak boleh zalim doanya. Nggak boleh, ya Allah, kalau suami saya nikah lagi biarkan mati ketabrak. Jangan, nggak boleh. Tapi doakan, ya Allah, kalau suami saya mau nikah lagi, ya setelah saya mati saja ya Allah. Boleh. Jadi ibu mati dulu boleh kan, gitu kan? Itu boleh, nggak apa. Itu namanya adil sama suami. Jangan dolim. Sehingga saya anak perempuan selalu ya nanti cinta suaminya. Dan apakah ini takdir saya? Kalau takdir benar ibu, ini sudah takdir. Tapi ibu harus percaya, di poligami itu bukan bencana. Bukan apa? Bencana. Karena dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulas ila akhir ayat. Kamu boleh menikahi wanita yang kamu sukai dan pantas dinikahi 2, 3, 4. Kalau nggak sanggup maka coba apa? 1. Nasihati suaminya. Nasihati suaminya supaya kalau memang sudah 1 cukup, bisa berbuat kebaikan, kenapa harus menikah lagi, kan begitu. Apakah saya salah kalau kali ini saya bertahan tetapi saya tidak mengizinkan suami poligami? Ya memang, ibu jangan izinkan suaminya poligami. Jangan izinkan. Tapi ibu tidak boleh. Tapi ibu harus tahu, suami itu kalau mau poligami nggak harus izin. Jadi ibu jangan izinkan. Paham ya bu ya? Nanti kalau suaminya minta izin, saya nggak izinkan. Sudah, jangan diizinkan. Tapi suami tidak harus apa? Izin. Nasib wanita Ustaz. Qaddarallah wa masya. Udah ibu, begini bu, kami katakan kepada ibu, coba kalau suaminya mau poligami, ibu mulai sekarang tampil lebih cantik dari sebelumnya. Sahih? Pakai minyak wangi, mandi minyak wangi ya bu ya. Kemudian pulang nanti kata-katanya diubah, dipanggil dengan panggilan yang baik, panggilan yang mesra, ya. Kemudian disuguhkan makanan yang paling enak, digemukkan suaminya. Percaya, kalau suami udah gemuk nggak ada perempuan yang mau. Kasih makan yang banyak suaminya bu. Kasih makan yang banyak. Hari ini makan telur, besok makan ayam, besok daging onta, besok daging sapi. Kalau suami ibu beratnya udah 120 nggak ada yang mau, insya Allah. Dari mana ini ngajarinya? Pak Abdurrahman yang ngajari bilang gitu ya. Insya Allah demikian. Dan saya berdoa mudah-mudahan ibu diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Allahumma amin. Sampai di sini mudah sekalian, akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.